Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum Teknik Laboratorium akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat laboratorium. Saya Nurmanika Tanzil Abida dengan NIM 22242000032 akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium berbahan dasar kaca. Alat laboratorium berbahan dasar kaca yang pertama yaitu corong. Corong berfungsi untuk membantu memindahkan suatu larutan dari satu wadah ke wadah yang lain, terutama untuk wadah bermulut kecil. Cara kerja corong yaitu letakkan corong di atas wadah, kemudian tuangkan larutan secara perlahan, lalu angkat corong secara perlahan. Kemudian untuk cara perawatan corong yaitu bisa dibersihkan menggunakan air dan deterjen untuk menghilangkan zat yang tersisa. Alat yang selanjutnya yaitu gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume segala benda, baik benda berwujud cair maupun padat. Untuk cara kerja gelas ukur yaitu bersihkan gelas ukur menggunakan aquades, lalu masukkan larutan ke dalam gelas ukur dengan bantuan pipet. Kemudian untuk cara perawatan gelas ukur yaitu bisa dibersihkan menggunakan sikat berukuran kecil yang dicampur dengan larutan asam. Kemudian setelah bersih bisa dibilas menggunakan air. Alat yang ketiga yaitu gelas beker. Gelas beker memiliki fungsi sebagai wadah untuk proses pembakaran dan juga proses titrasi. Kemudian untuk cara kerja gelas beker yaitu bersihkan terlebih dahulu menggunakan aquades, lalu masukkan larutan ke dalam gelas beker, lalu letakkan gelas beker di atas kasa asbes di atas kaki 3 untuk melakukan pembakaran. Kemudian untuk cara perawatan gelas beker yaitu bisa menggunakan sikat yang dibasahi dengan larutan asam, kemudian gosokkan ke bagian gelas beker yang mengerak akibat proses pembakaran. Alat yang selanjutnya yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan larutan dalam skala kecil. Cara kerja tabung reaksi yaitu pegang leher tabung reaksi lalu miringkan sedikit, kemudian isi tabung reaksi dengan larutan menggunakan bantuan pipet tetes, lalu panaskan tabung beserta isinya, bisa dipegang menggunakan penjepit kayu. Cara perawatan tabung reaksi yaitu bisa menggunakan kapas dan alkohol untuk membersihkan debu, lalu untuk tabung reaksi yang sudah dipakai bisa dibersihkan menggunakan air dan deterjen untuk menghilangkan zat yang tersisa. Alat yang selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtran hasil filtrasi dan juga menampung titran hasil titrasi. Cara kerja Erlenmeyer yaitu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan aquades, lalu tuangkan larutan ke dalam Erlenmeyer dengan memperhatikan skala ukur yang terdapat di Erlenmeyer. Kemudian untuk cara perawatan Erlenmeyer yaitu bisa dibersihkan menggunakan air dan deterjen, kemudian bilas menggunakan aquades. Alat yang selanjutnya yaitu mortar dan alu. Mortar dan alu berfungsi untuk menghaluskan, menghancurkan, dan mencampurkan padatan kimia. Cara kerja mortar dan alu yaitu letakkan padatan kimia di atas mortar, kemudian tumbuk dan hancurkan padatan kimia menggunakan alu. Untuk cara perawatan mortar dan alu bisa dibersihkan menggunakan air lalu dikeringkan dan disimpan di tempat. Ya, nama saya Arshida Yuliasari dengan NIM 22242000026. Ya, selanjutnya ada pipet tetes yang berfungsi untuk membantu memindahkan suatu cairan dari satu wadah ke wadah lainnya dalam jumlah yang sangat kecil, tetes demi tetes. Cara penggunaan pipet tetes yaitu dengan memasukkan pipet tetes ke dalam gelas kaca yang berisi bahan atau zat cair. Kemudian tekan filler yang ada pada pipet tetes, kemudian bahan atau zat cair tersebut akan naik dan masuk ke dalam pipet tetes. Lalu pindahkan pipet tetes ke dalam wadah yang diinginkan. Lalu tekan filler, lalu zat cair atau bahan tersebut akan keluar di dalam wadah tersebut. Selanjutnya itu ada pipet ukur. Pipet ukur memiliki fungsi dan cara kerja yang sama dengan pipet tetes, namun yang membedakan adalah dia memiliki ukuran graduasi volume yang lebih presisi, yaitu 2, 5, 10, dan 25 mili. Selanjutnya itu ada buret. Buret berfungsi untuk mengukur volume cairan yang keluar sama seperti pipet, namun yang membedakannya adalah di dalam buret tidak memiliki filler. Buret memiliki keran yang berfungsi untuk mengeluarkan dan menghentikan cairan yang ingin diukur dengan skala tertentu. Cara penggunaannya adalah dengan memasukkan zat cair ke dalam buret melalui corong. Selanjutnya itu ada cawan Petri.
yang berfungsi untuk membiarkan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi untuk menimbang bahan dan untuk mengeringkan sampel. Caranya itu adalah dengan menaruh bakteri ke dalam cawan Petri lalu ditutup lalu dibiarkan untuk melihat pembiakan bakteri. Selanjutnya itu ada gelas arloji. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat higroskopis sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan. Cara penggunaannya itu adalah dengan memasukkan bahan-bahan yang ingin diukur ke dalam gelas arloji, lalu gelas arloji diletakkan ke dalam neraca digital atau neraca analitik. Selanjutnya, jika dia berfungsi sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia, itu dengan cara menaruh gelas arloji dalam keadaan terbalik pada gelas kaca yang berisi zat kimia yang sedang dipanaskan. Itu berfungsi untuk agar uap yang ada di dalam gelas kaca yang sedang dipanaskan itu tidak keluar. Selanjutnya itu cara merawat bahan-bahan kaca itu secara keseluruhan memiliki fungsi yang sama, yaitu setelah digunakan dibersihkan dengan air, kemudian dibersihkan kembali dengan aquabase, lalu disimpan di dalam lemari kaca yang aman dari goncangan. Oke, selanjutnya ada alat-alat ukur. Di alat-alat ukur itu yang pertama ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume segala bentuk atau segala bahan, baik itu zat cair maupun zat padat pada berbagai ukuran. Selanjutnya itu ada neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang massa zat. Cara penggunaan neraca analitik adalah dengan yang pertama itu kita bersihkan dulu dengan kuas agar tidak ada debu yang menempel. Karena jika ada debu yang menempel, itu akan menambah bobot pada suatu zat yang ingin diukur. Setelah dibersihkan dengan kuas, neraca analitik dicolokkan ke dalam stop kontak yang mengaliri listrik. Selanjutnya tekan tombol on, lalu tunggu sampai neraca analitik siap digunakan dengan tampilan 0,00 gram. Setelah itu masukkan zat yang ingin diukur ke dalam gelas arloji. Selanjutnya gelas arloji diletakkan kepada neraca analitik. Lalu nanti massa pada suatu zat akan ditampilkan dalam neraca analitik. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume dari segala benda, baik padat maupun cair, pada berbagai ukuran volume. Labu takar. Labu takar berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian yang tinggi. pH meter. pH meter berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Multimeter. Multimeter berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik atau hambatan. Neraca. Neraca berfungsi untuk pengukuran massa suatu benda. Perkenalkan, nama saya Nabila Oleh Permataries. Di sini saya akan menjelaskan fungsi, cara penggunaan, dan cara merawat dari alat, yaitu buret. Buret ini berfungsi sebagai alat ukur serta alat tetes cairan kimia. Cara pemakaian buret yaitu dengan cara buret diklem pada tiang buret dalam posisi tegak, lalu bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk filtrasi. Isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik nol. Setelah itu alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi dengan larutan. Atur tinggi cairan sampai siklusnya tepat pada angka 0 atau angka lain. Mulailah titrasi, lalu tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer digoyang agar larutan tercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai. Cara merawat buret yaitu dengan cara bersihkan buret dengan larutan pencuci dan bilas dengan air suling. Jika larutan mengandung alkali atau basa, maka buret harus segera dibersihkan karena tutup keran akan cepat membeku. Alat terakhir yaitu ada piknometer. Piknometer ini berfungsi sebagai alat ukur suatu massa jenis atau densitas dari fluida. Cara penggunaannya yaitu dengan cara memasukkan fluida yang akan diukur massa jenisnya ke dalam piknometer tersebut. Jika sudah pas, tutup piknometernya lalu timbang massa pikno yang sudah berisi fluida. Cara merawat piknometer yaitu dengan cara bersihkan dengan air lalu keringkan dengan oven selama 15 menit. Saya akan menjelaskan fungsi, cara penggunaan, dan cara merawat dari alat-alat bedah. Yaitu ada klem. Klem ini berfungsi untuk memegang jaringan dan memungkinkan untuk melakukan traksi. Cara penggunaannya yaitu dengan
Men-setting saklar klem dengan memutar posisi ampermeter yang biasa ditulis dengan huruf A dengan gelombang sinus di atasnya, lalu tekan trigger untuk membuka rahang penjepit klem yang ada di bagian tengah rahang penjepit, lalu lepaskan klem trigger. Selanjutnya ada jarum bertangkai. Jarum bertangkai ini berfungsi untuk mengangkat bagian alat-alat tubuh yang terletak di bagian bawah untuk menelusuri urat atau pembuluh agar tidak rusak. Cara penggunaannya yaitu dengan jarum disentuhkan pada bagian mikroba, kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Selanjutnya ada korentang. Korentang ini berfungsi untuk menjepit dan memindahkan bahan dan alat yang steril. Cara penggunaannya yaitu jepit bahan dan alat yang akan dipindahkan. Selanjutnya ada retraktor. Retraktor ini memiliki fungsi sebagai alat penahan kulit atau jaringan bagian tubuh yang akan dibedah untuk menampakkan organ. Cara penggunaannya yaitu dengan disesuaikan dengan lebar luka. Cara merawatnya yaitu dengan cara setelah selesai digunakan harus dicuci bersih dan dibebaskan dari hama dengan alkohol atau disinfektan. Sesudah kering, barulah simpan kembali dalam dompet. Apabila tidak ada alkohol, alat-alat tersebut harus direbus selama kurang lebih 5 menit dalam air mendidih. Nama saya Putri Handayani dari jurusan Pendidikan Biologi 1A. Di sini saya akan menjelaskan alat, fungsi, cara kerja, serta perawatan dari alat bedah. Di antaranya pada gunting bedah. Fungsinya untuk memotong, cara kerjanya sama seperti gunting pada umumnya. Namun, pada penggunaan gunting perban, ujung gunting lebih panjang dan runcing. Nah, selanjutnya ada pisau bedah. Pisau bedah fungsinya sebagai alat pemotong atau untuk menginsisi jaringan. Cara kerjanya sama seperti memegang pisau pada umumnya. Mata pisau diarahkan ke bawah dengan posisi mata pisau dimiringkan ke arah objek. Sterilisasinya sama seperti dengan gunting bedah. Dan selanjutnya ada pinset anatomi. Fungsinya sebagai penjepit jaringan dalam proses operasi. Cara kerjanya digunakan oleh ibu jari dan 2 atau 3 anak jari lainnya dalam satu tangan. Sterilisasinya panas basah menggunakan autoclave. Selanjutnya ada pinset operasi. Fungsinya menjepit pada saat operasi. Cara kerjanya sama seperti dengan pinset anatomi. Lalu ada bandage scissors untuk menggunting perban atau kasah. Cara kerjanya sama seperti gunting pada umumnya. Namun sterilisasinya dengan menggunakan air yang mengalir dan keringkan. Baik, selanjutnya pada bak bedah. Fungsi dari bak bedah yaitu sebagai alas untuk membedah. Cara kerjanya sama seperti memegang bak pada umumnya. Namun, sterilisasinya yaitu dengan menggunakan air yang mengalir dan keringkan. Saya Yayu Widya dengan NIM 2224200073. Selanjutnya adalah alat-alat penelitian laboratorium. Yang pertama yaitu mikroskop. Fungsi dari mikroskop ini adalah untuk mengamati objek-objek pengamatan yang sangat berukuran kecil. Cara kerja atau cara menggunakan mikroskop yaitu pertama, pasang lensa okuler, kedua, pasang makrometer, ketiga, putar lensa objektif, keempat, atur kondensor, kelima, putar cermin ke arah sumber cahaya, keenam, letakkan preparat di atas meja benda, ketujuh, posisikan lensa objektif tepat berada di atas preparat, kemudian putar makrometer. Kemudian yaitu cara merawat mikroskop. Yang pertama, disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam. Kemudian, bagian mikroskop yang non-optik yang terbuat dari logam ataupun plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Kemudian, yaitu lensa-lensa mikroskop, okuler, dan objektif dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Kemudian, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Alat penelitian lab selanjutnya yaitu lup atau kaca pembesar. Fungsi dari lup ini adalah untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Cara menggunakannya, lup diarahkan kepada benda dan benda diposisikan pada jarak antara titik fokus dan jari-jari lensa.
Cara merawat loop atau kaca pembesar ini yaitu bersihkan kaca loop dengan lap sebelum dan sesudah menggunakan. Taruh di tempat yang aman agar tidak terjatuh ataupun tergores. Alat penelitian selanjutnya yaitu adalah gelas kimia. Gelas kimia ini berfungsi sebagai tempat mereaksikan suatu zat larutan, memanaskan suatu zat larutan, dan menampung zat kimia. Cara menggunakannya yaitu alasi kaki 3 menggunakan kawat kasa, lalu letakkan gelas kimia yang berisi larutan untuk dipanaskan. Kemudian yaitu cara merawat gelas kimia. Setelah digunakan gelas kimia ini, bersihkan permukaan peralatannya dengan kain lembut atau dengan kertas tisu khusus, kemudian letakkan di tempat ketika tidak digunakan. Kemudian alat penelitian lab selanjutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk menempatkan bahan kimia yang akan dititrasi. Nah, cara menggunakan Erlenmeyer ini yaitu masukkan larutan yang akan dititrasi ke dalam Erlenmeyer untuk dititrasi. Cara merawat Erlenmeyer yaitu Erlenmeyer dicuci dengan larutan pembersih umum, lalu dikeringkan dan diletakkan pada lemari penyimpanan. Kemudian alat penelitian lab yang terakhir yaitu gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume zat kimia yang berbentuk cairan. Cara menggunakan gelas ukur yaitu isi gelas ukur dengan cairan kimia sesuai dengan volume yang tertera pada skalanya. Nah, kemudian cara merawat dari gelas ukur. Karena sifat yang tidak tahan terhadap basa kuat, maka pembersihan peralatan gelas ukur disarankan menggunakan deterjen dengan konsentrasi tidak lebih dari 2%. Jika peralatan gelas tersebut kita gunakan untuk analisa lemak, maka dalam pembersihannya dapat menggunakan pelarut organik, kemudian pada tahap akhir baru direndam dengan menggunakan air.